Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semuanya. Hai semuanya, perkenalkan saya Jasa Rahma Aulia dengan NIM 250 209500007 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai himpunan dan kombinatorika dalam mata kuliah Matematika Diskrit yang dibimbing oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Selamat menyaksikan semuanya. Pasti kalian masih bertanya-tanya, apa sih artian himpunan dan apa juga pengertian dari kombinatorika. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian himpunan. Setelah itu saya akan menjelaskan dari pengertian kombinatorika. Himpunan dalam matematika adalah kumpulan objek atau benda yang didefinisikan secara jelas atau dikatakan sebagai well-defined sehingga dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota himpunan tersebut atau tidak. Selanjutnya kita masuk di fungsi himpunan dalam logika matematika. Himpunan dalam logika matematika berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengelompokkan objek berdasarkan sifat yang jelas, mendefinisikan ruang semesta, dan memodelkan hubungan logis seperti konjungsi atau irisan, disjungsi atau gabungan, dan negasi atau komplement. Kemudian kita masuk ke macam-macam himpunan dalam logika matematika. Himpunan yang pertama yaitu semesta. Himpunan semesta ini disimbolkan sebagai himpunan S atau himpunan U, yang dimana himpunan semesta adalah suatu himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Contohnya, jika kita membicarakan suatu objek atau suatu himpunan bilangan prima, maka himpunan semesta akan mengelompokkan himpunan bilangan prima tersebut. Contohnya, himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk di himpunan kedua, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki satupun anggota. Contohnya, bulan yang memiliki 33 hari. Kemudian kita masuk ke himpunan yang ketiga. Himpunan yang ketiga ini yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian atau bisa dikatakan sebagai subset dalam logika matematika adalah konsep di mana seluruh anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B atau bagian dari himpunan B. Contohnya, jika himpunan A membahas tentang huruf vokal, huruf vokalnya itu kayak huruf A, I, U, E, O. Sedangkan himpunan B dalam artian huruf A, B, C, D, E, F sampainya Z, maka himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Jadi himpunan vokal merupakan bagian himpunan dari huruf alfabet. Kemudian kita masuk ke himpunan berhingga. Himpunan berhingga ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya kardinalitas atau bisa dibilang berbeda dan juga dapat dihitung atau memiliki anggota yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli, yang dimana merupakan bilangan caca. Jika proses pendaftaran anggota dihentikan pada elemen terakhir, maka jumlah
dalam himpunan tersebut akan tetap sama. Contohnya, himpunan nama bulan yang diawali huruf J, maka terhitunglah nilai dari himpunan tersebut adalah 3. Himpunan J itu Januari, Juni, dan Juli. Selanjutnya kita masuk ke himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga ini adalah suatu himpunan yang memiliki jumlah anggota tidak terbatas dan tidak dapat dihitung dengan bilangan asli hingga selesai, atau bukan merupakan himpunan berhingga. Contohnya himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan kita masuk ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini dikatakan sebagai himpunan power set, adalah suatu himpunan yang beranggota sekumpul dari himpunan-himpunan bagian. Contohnya, satu himpunan besar P dalam kurung A, himpunan kuasa A, B akan digabungkan sebagai himpunan kuasa A dan B. Dan kita masuk ke himpunan equivalent. Himpunan equivalent adalah dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama, meskipun anggotanya yang berbeda dalam arti anggota yang tempat sama tetapi tidak peduli urutannya. Contohnya, himpunan sederhananya, misalnya nih, himpunan P sama dengan himpunannya beranggota kucing dan ayam, maka himpunan Q harus beranggota meja dan kursi. Karena kenapa? Karena himpunan equivalent itu harus angkanya itu sama. Bisa dikatakan anggotanya itu harus sama. Jadi himpunan P-nya itu harus beranggota 2, maka himpunan Q-nya itu harus juga beranggota 2. Jadi kayak disimbolkan himpunan P equivalentnya ke himpunan Q. Nah, kita masuk ke karakteristik himpunan dalam logika matematika. Nah, karakteristiknya itu dalam himpunan logika matematika, yang pertama ada terdefinisi dengan jelas atau dikatakan sebagai well-defined objek yang harus dipastikan masuk atau tidak ke dalam himpunan tersebut. Yang kedua, adanya elemen unik atau berbeda. Elemen dalam himpunan tidak boleh duplikat, seperti A sama dengan elemen atau himpunan 1, 2, 2, 3. Jadi dalam artian angkanya itu tidak boleh berulang-ulang. Dan kita masuk di karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang ketiga itu tidak berurutan. Dalam artian urutan penulisan anggota tidak mempengaruhi himpunan tersebut. Yang keempat ada notasi. Notasi ini menggunakan kurung kurawal, yaitu sebelum kita memasukkan anggota-anggota di dalam himpunan tersebut. Dan yang terakhir, adanya keanggotaan. Nah, keanggotaan ini ditandai dengan simbol anggota kan anggota. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kombinatorika. Kombinatorika adalah cabang matematika diskrit yang mempelajari pengaturan, penyusunan, dan pencacahan atau penghitungan yang dimana memiliki objek-objek dalam himpunan hingga tanpa harus mendaftarkan satu persatu. Dan selanjutnya
kita masuk di karakteristik kombinatorika. Karakteristik yang ada di dalam kombinatorika ini meliputi penggunaan prinsip dasar atau penjumlahan perkalian di dalam matematika tersebut untuk berfokus pada struktur hingga pemecahan masalah eksistensi serta penerapan aturan urutan, permutasi atau kombinasi. Kita masuk ke contoh soal dari kombinatorika. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman sekalian, contoh soal dari kombinatorika itu, soalnya ini soal cerita. Seorang mahasiswi ingin membuat kode PIN yang terdiri dari 3 angka untuk loker kampusnya. Angka tersedia untuk dipilih adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika angka-angka tersebut tidak boleh diulang, setiap angka hanya boleh dipakai 1 kali. Berapa banyak kode PIN yang berbeda yang bisa dibuat? Nah, penyelesaiannya itu kita lihat di sini. Diketahui jumlah angka yang tersedia adalah 5 angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Selanjutnya diketahui yang keduanya itu ada jumlah digit PIN yang akan dibuat adalah 3 digit. Dan yang terakhir, syaratnya itu tidak boleh ada pengulangan angka, atau contohnya tidak boleh terulang angkanya dalam himpunan tersebut satu-satu, tidak boleh, harus berbeda angkanya. Nah, penyelesaiannya atau jawabannya, yang pertama kita lihat dulu digit pertama. Karena belum ada yang menggunakan 5 dari angka tersebut, maka kita harus memilih yang mana, apakah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya setelah kita memilih digit pertama, yaitu contohnya angka 1. Nah, angka 1, maka kita masih mempunyai 4 angka. Nah, 4 angka ini harus digunakan. Maka kita ambil digit yang kedua. Nah, di sini kita masih memiliki 3 pilihan angka. Nah, 3 pilihan angka ini kita hanya tersisa angka 3, 4, dan 5. Nah, rumus dari kombinatorika yaitu P dalam kurung N, R, yang dimana N dibagi dengan N dikurang R, yang nantinya P-nya itu dalam kurung N-nya itu sama dengan 5. Kenapa bisa N-nya sama dengan 5? Karena angkanya itu adalah 5 dan R-nya itu ada 3. Maka sama dengan 5 dibagi 5 dikurang 3 sama dengan 5 dibagi 2. Untuk memfaktorisasikan, P sama dengan 5,3 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1. Nah, dalam hal ini kita harus mencoret 2 dikali 1 dengan di bawahnya juga, agar nantinya hasilnya menjadi 5 dikali 4 dikali 3
sama dengan 60. Jadi hasilnya ada 60 kode PIN yang berbeda yang bisa dibuat di dalam loker kampus tersebut. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian himpunan dan pengertian kombinatorika dalam matematika diskrit. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.